Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan, membawa seluruh pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita mengucap syukur karena pada hari ini kita sedang, tadi Pastor Yanti sudah sampaikan, sedang merayakan Hari Anak. GSJA di seluruh Indonesia sedang merayakan bulan anak, dan kita tadi sudah menyaksikan ada kesaksian-kesaksian yang diberikan atau tayangan atau tampilan yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Nah tapi saudara, 2 bulan ini sebetulnya dari bulan Juli ini dan sampai dengan bulan Agustus nanti kita akan sama-sama melihat atau sama-sama menyatukan visi kita, menyatukan hati kita untuk fokus kepada pembangunan pelayanan Life Kid dan Life Youth atau sekolah minggu yang lebih dikenal umum dan kaum muda. Dan itu memang adalah generasi yang perlu untuk kita layani, generasi yang perlu untuk kita doakan sama-sama, generasi yang perlu kita dukung saudara supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena memang generasi ini adalah generasi yang sangat hebat, generasi yang punya multi talenta saudara, multi gifted banget gitu saudara, talented banget, yang banyak karunia dan banyak kemampuan yang mereka punya. Namun kalau nggak bisa dikendalikan atau nggak bisa diarahkan dengan benar, maka itu bukannya membangun tapi bisa merusak saudara. Dan oleh sebab itu anak-anak kaum muda yang ada di tempat ini juga, kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang super sebetulnya, karena memang ada kehebatan yang Tuhan taruh di dalam kita semua anak-anak muda, untuk bisa berkontribusi sesuatu kepada dunia ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Nah oleh sebab itu kita akan fokus, namun bulan ini kita akan fokus kepada pelayanan sekolah minggu. Makanya judulnya adalah Davidic Generation atau generasi yang memiliki urapan atau karunia-karunia seperti Raja Daud. Wah, itu yang akan kita pelajari sama-sama. Bulan depan kita akan belajar sama-sama tentang Joshua Generation atau generasi ya Yosua yang menjadi pemimpin, itu yang lebih besar, anak-anak youth yang akan kita bicarakan ke sana. Nah oleh sebab itu penting banget saudara untuk bicara seperti ini. Sebelumnya saya mau tanya pada saudara, siapa yang masih muda? Nanyanya naif, siapa yang masih muda? Tahan yang masih muda, saya mau lihat. Ada yang ngaku-ngaku muda? Oke, banyak yang masih muda, puji Tuhan. Berarti saudara adalah Davidic Generation, tapi kalaupun saudara udah relatif udah lebih senior, bukannya berarti saudara bukannya orang muda lagi, tapi saya percaya ada di hati saudara, ada kemudaan di dalam hati saudara, ada roh awet muda dalam hati saudara. Nah kita pun perlu memiliki rohnya Daud ini saudara, dan kita perlu untuk bisa mengembangkannya. Dan sekolah minggu, guru sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, saya mau tanya dulu, yang guru sekolah minggu boleh ambaikan tangan saudara. Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Cuma satu, Sarah, ada lagi. Oh ada di belakang, puji Tuhan. Ada lagi yang di atas? Di atas ada? Boleh berdiri gak? Sebentar aja, sudah jangan tepuk tangan. Sebentar aja berdiri. Boleh berdiri, Sarah, tolong berdiri. Ada lagi 2 di belakang, ada Indra, ada Ferry, siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi di belakang, saya gak ngeliat. Yang di atas ada gak yang berdiri? Ada ya? Siapa? Rizka, oke, Rizka ada di atas ya. Kak, say hi. Oke, good. Saudara lihat ada 4 orang yang berdiri, kalau saya nggak salah ada 4 orang. Siapa lagi? Oh, sorry, ada di tengah juga, ada 6 orang. Ada lagi? Udah ya, 6 orang ya berarti ya. Baik, 6 orang. Saudara tahan dulu. Ini mereka cuma 6 orang dari 1.300 yang hadir. Cuma 6 orang dari 1.300 yang hadir yang melayani anak-anak. Bisa kebayang nggak saudara? Kalau 1.300 orang, taruhlah separohnya. 650 orang itu punya anak-anaknya ada di sekolah minggu, berarti 650 orang anak dipegang cuma sama 6 orang. Satu orang megang 100 lebih kira-kira. Berarti kita memang masih kekurangan banget pelayan-pelayan anak. Namun bukan berarti kita nggak akan punya pelayanan anak cukup, karena setelah khotbah ini ada banyak yang akan terpanggil untuk melayani anak. Amennya kecil, udah tepuk tangan aja dah. Tepuk tangan buat mereka, sudah tepuk tangan buat mereka. Thank you guru-guru Life Kid yang sudah luar biasa kalian diurapi khusus oleh Tuhan. Nah, sekolah. Siapa yang ngelayanin di sekolah, yang jadi guru di sekolah? Boleh lihat tangannya terangkat. Guru-guru di sekolah. Oke, saya mau tanya lebih spesifik. Guru yang ngajar di SD, TK, SD, SMP, SMA, Tunas Harapan. Spesifik banget nih. Ada, saya nggak lihat, nggak ada ya. Yuli mana Yuli ya? Tadi ada, saya udah lihat Yuli, ada Pastor Elisa, ada Yuli. Saudara, kita sengaja punya sekolah Tunas Harapan, artinya bukan sengaja kita memang all out juga buat Tunas Harapan. Karena kita mengerti betul bahwa ini adalah pelayanan yang sangat penting. Pelayanan generasi yang sangat penting. Dan dalam 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir ya saya, 6 tahun
6 tahun, udah jalan 6 tahun ini. Sekolah Tunas Harapan ada di bawah manajemen gereja. Dan ada Pastor Elisa, ada istrinya Pastor Elisa, Pastor Yuli, hampir jadi pastor. Sedikit lagi. Yuli juga sudah begitu all out mereka saudara untuk bisa mengerjakan. Ada banyak perubahan yang terjadi di Tunas Harapan. Dan kita patut kasih apresiasi juga untuk itu. Khususnya kalau ada guru-guru Tunas Harapan, di sini ada pengurus Tunas Harapan. Ada Ibu Liana kalau saya nggak salah. Ibu Liana dari Tunas Harapan juga ada jadi pengurus. Saudara mari beri tepuk tangan juga buat mereka. Karena mereka juga adalah orang-orang yang sudah all out banget untuk melayani. Khususnya melayani anak-anak ini saudara. Dan itu bukannya pelayanan yang mudah. Pelayanan yang sangat berat banget. Banyak pengorbanan. Saya mau cerita kepada saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi pelayanan anak adalah pelayanan yang sangat penting. Membangun generasi muda kita sekarang. Nah kalaupun saudara nggak ada dalam pelayanan itu, tapi saudara punya anak mungkin. Atau mungkin saudara punya keponakan, saudara punya sepupu, saudara punya orang-orang yang lebih kecil dari saudara atau usianya lebih muda dari saudara. Mereka betul-betul perlu bantuan, mereka betul-betul perlu arahan yang benar secara firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka berkembangnya bukan berkembang pada arah yang salah. Mereka punya karunia yang sangat luar biasa, mereka punya talenta yang begitu hebat. Tapi jangan sampai salah diarahkannya, itu dia. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bisa juga mengarahkan mereka. Tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa menemukan mereka. Menemukan orang-orang yang punya karunia dan talenta yang luar biasa ini. Untuk diarahkan masuk kepada pelayanan-pelayanan. Bukan cuma sekedar di gereja sebetulnya. Tapi mungkin dimulai dari gereja dan setelah itu bisa menyebar kemana-mana sudah. Di dalam masyarakat dimulai kebanyakan dari gereja. Saya adalah produk sekolah minggu. Pastor Elisa adalah produk sekolah minggu. Pastor Yanti semua orang anak yang ada di sini, pendeta-pendeta yang ada di sini kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang yang menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi kepala-kepala, ketua-ketua life group. Mereka semua kebanyakan juga dari anak-anak sekolah minggu. Dan ada orang-orang yang berhasil di masyarakat, di marketplace, juga berasal dari sekolah minggu. Belajar berorganisasi di sekolah minggu, belajar ngajar, ngomong di depan orang, belajar untuk nyiapin segala macam, jadi panitia Natal dan lain sebagainya. Belajarnya dari sekolah minggu. Sampai capek ngomongnya. Sudah bersama dengan saya? Nah, jadi pelayanan ini sangat penting karena apa? Yesus sendiri katakan, Matius 18 ayat yang 10. Dia bilang katanya, jangan anggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Yesus sendiri bilang jangan anggap rendah, jangan anggap sepele. Karena apa? Karena aku berkata padamu ada malaikat di sorga. Mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa di sorga. Wah, ini ada khotbah sendiri buat ini sebetulnya. Tapi yang saya mau ambil adalah jangan anggap rendah seorang dari anak-anak ini. Yesus sendiri yang katakan karena dia gak mau seorang pun dari mereka terhilang. Selanjutnya ayat yang ke-14. Kalau bilang demikian Bapa di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Karena mereka betul-betul berharga. Saudara, ada banyak orang yang menganggap bahwa pelayanan sekolah minggu itu adalah pelayanan sambilan. Pelayanan sekolah minggu adalah atau life kit adalah pelayanan itu pelayanan secondary. Nggak penting, yang penting orang tua. Saya sering dengar banget, ini udah bukannya rahasia, ini udah jadi rahasia umum maksudnya. Mereka sering bilang begini, pelayanan anak-anak mah nggak ada duitnya. Ih kurang ajar saya bilang. Kok bilangnya gak ada duitnya? Apa emang mencari duit? Nah pelayanannya katanya, mana kolektornya juga kecil. Orang-orang tua nih yang pada kerja jadi businessman. Sekarang kolektornya gede. Itu masalah. Kita bukan gereja yang seperti itu. Coba bilang lagi, yes. Kita bukan gereja yang seperti itu saudara. Yes, bukan. Enggak, kita memperhatikan anak-anak karena jangan anggap remeh mereka. Karena kita gak pernah tahu bahwa akan jadi apa mereka di hari kemudian kalau hari ini kita rawat mereka dengan baik. Kita gak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kalau saudara ngelihat fotonya Jokowi waktu muda. Kok saudara ketawa sih? Artinya apa? Siapa yang pernah tahu dia bakalan jadi presiden? Yang akan memimpin, yang sudah memimpin bangsa ini maksud saya. Dan yang akan memimpin yang kedua kalinya. Dan dalam nama Yesus. Bukan itu maksud saya, tapi siapa yang nyangka saudara, anak yang culun mungkin dulu, anak yang nggak kelihatan sama sekali, yang aduh kayaknya malu-malu, tapi ke depannya jadi wow, dia jadi berdampak menjadi apa dibilangnya menjadi seorang influencer, sebagai seorang yang berpengaruh betul di masyarakat. We'll never know, jangan anggap remeh mereka. Oleh sebab itu gereja kita sangat serius nanganin anak-anak dan juga mau sangat serius nanganin youth, anak-anak mudanya. Yang kedua, yang berikutnya Yesus juga bilang gini, siapa yang menyesatkan dari mereka, Matius 18 ayat yang ke-6 dibilang, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, kata Yesus, ini loh Yesus ngomongnya keras saudara. Itu lebih baik ada batu gede dililitin di lehernya. Kalau kita dilitin leher batu gede digituin kecekek kita bisa mati saudara. Tapi Yesus gak bilang gitu, gak cuma sekedar mati loh, dilemparin dalam laut. Saya waktu baca ini, Yesus nggak salah ngomong gini. Kok dia ngomong kasar banget kayaknya.
Karena apa? Yesus nggak mau ada penyesatan. Jangan sampai anak-anak diajarnya nggak beres. Kan sekarang lagi banyak tuh, kemarin ada banyak viral, ada di mana-mana tuh ada anak kecil lagi ngerokok, anak-anak kecil di viralin. Saya juga nggak tahu siapa yang viralin itu, tolong dalam nama Yesus jangan pernah lagi viralin kayak gitu-gituan. Oh, anak kecil lagi ngerokok, memang sih kayaknya lucu gitu, tapi buat saya nggak lucu. Dan nggak perlu itu diviral-viralkan kayak begituan, karena memang nggak mendidik sama sekali. Dan itu menyesatkan orang-orang yang melakukan itu, kata Yesus, lebih baik ditaruh ikat di lehernya, diikat, taruh batu kilangan yang beratnya 100 kilo, lemparin ke laut, kata Yesus. Bukan, mari beri tepuk tangan, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita peduli kepada anak-anak, saudara. Jangan sampai kita lakukan hal itu karena kita bisa menyesatkan generasi kita. Hati-hati dengan apa yang kita ajarkan, hati-hati dengan apa yang kita ngomongin kepada anak-anak kita. Karena ujungnya itu bisa menyesatkan mereka atau justru memimpin mereka kepada kehidupan yang luar biasa. Saya nggak bilang bahwa Yesus jahat, tapi saya bilang bahwa Yesus mengerti kejahatan mereka yang menyesatkan. Makanya dia katakan dengan sangat seperti sarkastik, lemparin ke laut, pakein batu, lemparin ke laut. Lebih baik dia mati tenggelam di sana daripada dia menyesatkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Artinya begitu penting pelayanan anak-anak buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, oleh sebab itu kita nggak pernah anggap remeh. GSI Bethlehem nggak pernah mau anggap remeh pelayanan anak. Oh, sebentar lagi saudara, kita lagi coba susun bikin sistem yang memang kita udah punya satu area tersendiri buat anak-anak sekolah minggu di Jordan Hall. Dan itu memang nggak cukup tempatnya, kalau udah jam 9 ini udah nggak cukup memang tempatnya. Aduh, memang rada hektik. Apalagi kalau orang tua yang harusnya kebaktian di sini nggak kebaktian, tunggu di sana. Nungguin anak ya katanya. Dan kami mau coba membuat nanti ruangan ini sedikit aja bocoran buat saudara. Memang belum lakukan sekarang tapi bocoran sedikit buat saudara. Bahwa kita akan menseril, artinya menseril itu biar semua orang-orang yang tidak berkepentingan di sekolah minggu jangan ada di ruangan itu. Supaya anak-anak bisa fokus dan mereka bisa mandiri di situ, diajar di situ dengan sungguh-sungguh. Dan seperti di sekolah aja saudara, sama. Kita kan antar anak kita ke sekolah lalu kita tinggalin kan. Nah, ada anak-anak di sini yang maafkan saya mungkin agak sedikit manja. Jadi kalau dianterin ke sekolah minggu gak mau dilepasin sama orang tuanya. Begitu orang tuanya pergi dia nangis, padahal di sekolah udah gak nangis. Nah, artinya apa? Artinya ada yang salah dengan kita kan. Ya biarkan mereka ada di sekolah minggu bersama dengan temannya dan ada guru-guru kok di sana yang ngejagain mereka. Atau bukan jagain, akan mengajar mereka, akan mendidik mereka, akan berdoa sama-sama dengan mereka, melatih mereka dan lain sebagainya. Dan biar orang tua, ya kita duduk di tempat kita sekarang. Tapi mereka ada kompartemen tersendiri. Jadi nanti kalau sampai ada aturan yang dibuat, sedikit aja saudara, bocoran buat saudara. Jangan sampai saudara nanti jadi ngomel atau segala macam. Agak sedikit hektik, pertamanya aja mungkin agak sedikit hektik. Karena memang kita akan sterilisasi ruangannya supaya nggak sembarangan orang siapapun bisa keluar masuk sekolah minggu. Yes, sudah setuju? Lebih terjamin buat anak-anak kita maksud saya supaya mereka bisa konsentrasi di situ, mereka nggak usah dikutak-kutik macam-macam apa segala macam dan biar mereka fokus di situ. WC lagi disiapin di belakangnya sana supaya mereka juga nggak bisa keluar masuk lagi ke depan ke areal di luar sekolah minggu. Ya mereka semua bisa disiapkan di situ. Nanti kita akan lebih enak saudara. Lalu kita juga mau tadi udah dikatakan buka ibadah sekolah minggu juga di ibadah yang ketiga. Karena kami udah lihat di ibadah 3 ada begitu banyak anak-anak juga yang memang nggak tertangani gitu. Karena kita nggak punya sekolah minggu di ibadah jam 11.30. Nah soal itu kita buka juga di sana. Karena kita concern, karena kita memang betul-betul mau supaya anak-anak itu bisa diajar firman Tuhan di sana. Jadi jangan sampai mereka juga lari-lari kemana-mana atau bahkan mungkin mereka jadi nggak tahu mau ngapain karena ini ibadah-ibadah orang gede. Terus mereka juga nggak dapetin apa-apa gitu. Biar mereka datang ke sana dan mereka diajar di sana. Haleluya saudara. Ini yang akan kita coba lakukan semuanya. Karena memang itu yang dianggap penting oleh Tuhan Yesus. Penting banget, makanya dia betul ngomongnya agak sedikit keras. Nah banyak tokoh Alkitab yang kita tahu, yang ada di Alkitab itu memulai pelayanan mereka pada usia mereka yang sangat muda. Ya kalau kita tahu ceritanya Yusuf juga mulainya sekitar umur 17 tahun. Tapi saya yakin bahwa sebelum 17 tahun dia udah banyak ngalamin pertemuan dengan Tuhan sehingga kita bisa lihat ceritanya seperti apa. Kita tahu ada yang namanya Yosua dan Kaleb itu juga generasi muda. Kita tahu ya Daud yang selama bulan ini kita akan bahas. Davidic generation atau generasi Daud. Raja Daud saudara. Kita tahu dia juga dipanggil dari sejak masa muda. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Yesus sendiri saudara. Umur 12 tahun dia sudah bertanya jawab di rumah Tuhan katanya. Dan itu buat saya amazing karena memang Alkitab sendiri menceritakan kepada kita bahwa usia muda itu usia yang sangat potensi untuk mulai belajar Tuhan. Jangan nanti, maafkan saya, ada banyak orang soal nanti kalau udah mau dipanggil Tuhan baru saya terima Tuhan. Udah susah, nanti kalau udah sakit lagi, kalau udah sakit baru dibaptis.
No, justru dari muda mesti kenal Tuhan, dari muda mesti belajar tentang Tuhan supaya semakin kuat, semakin kokoh apa yang bisa didapatinya. Dan karena memang sekali lagi saudara, ada begitu banyak anak muda yang punya potensi luar biasa, tapi kalau sejak masa mudanya dia salah dididik, dia salah diarahkan, orang yang mengarahkannya juga salah saudara. Oh nggak tahu jadinya apa. Bukannya jadi story maker, jadi trouble maker. Bukannya jadi orang-orang yang membuat sejarah, tapi jadi orang-orang yang membuat masalah. Nah itu yang kita akan coba hindari. Jadi tergantung bagaimana anak-anak ini akan diarahkan karena mereka punya potensi, mereka punya karunia. Makanya generasi yang berkarunia luar biasa, generasi yang talented, generasi yang gifted, generasi yang hebat luar biasa. Jadi tergantung. Amsal 22 ayat yang ke-6, kalau sudah baca Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kalau dari masa mudanya udah diajar lempeng, dia akan lempeng terus saudara. Tapi kalau dari masa mudanya gak pernah dikasih tahu yang lempeng, dia nyengsol kemana-mana. Saya pakai bahasa sehari-hari aja, dia lari ke sana, dia lari ke sini, dan gak pugu hidupnya, gak pasti hidupnya. Masa depannya juga gak jelas. Tapi kalau dari sekolah minggu kita ajar mereka, dari sekolah minggu kita didik mereka, dari kecil. Saya senang sekali kalau anak-anak kecil seperti ini sudah mulai dibawa ke gereja, sudah mulai mengasahkan atmosfer gereja. Dan hebatnya begini saudara, ada banyak anak-anak yang lahir di gereja ini waktu mamahnya masih mengandung ikut ibadah. Jadi duk itu udah kedengeran di sini saudara. Mereka udah joget-joget di perut rahim mamahnya. Begitu lahir saudara, anak yang baru 4 bulan, 5 bulan gitu, anak yang baru 1 tahun, mereka dibawa datang dalam rumah Tuhan. Anehnya saudara, begitu ada musik yang bunyi, dia langsung ikutan. Kenapa? Rupanya udah familiar, 9 bulan dalam perut mamahnya udah kedengerin, gak 9 bulan. 3 bulan dalam perut mamahnya kan 6 bulan baru keluar kuping katanya. Ya itu mulai kedenger dan mulai godek. Dan akhirnya sudah jadi biasa. Itu kan puji Tuhan. Dan kita mesti bangun generasi seperti ini. Generasi yang membiasakan anak-anak datang dalam rumah Tuhan. Ada dalam keramaian rumah Tuhan. Ada dalam fellowship dalam rumah Tuhan. Biar mereka terbiasa dari masa kecil. Jangan nunggu mereka udah gede baru dibawa ke gereja. Karena mereka udah punya pilihannya sendiri kayaknya. Tapi dari masa kecil ajak mereka, didik mereka dan tunjukkan jalan-jalan yang benar. Nah itu tergantung dari siapa yang akan mengarahkan mereka. Nah kita adalah orang-orang sebetulnya yang dipanggil oleh Tuhan untuk bisa mengarahkan mereka. Yang terjadi sekarang adalah ada begitu banyak eksploitasi terhadap anak-anak. Jual beli anak itu terjadi sudah. Kita mungkin terlalu jauh ya. Tapi saya melihat banget di dalam masyarakat dimanapun di seluruh dunia ini ada yang masalah besar sekarang jadi masalah besar adalah eksploitasi terhadap anak. Child abusive, anak-anak yang di-abuse, abnormal use itu namanya. Yang di-abuse, anak-anak yang disalahgunakan, mereka jadi prostitut, mereka dijual beli, dan lain sebagainya. Kejahatan itu begitu banyak. Tapi jangan salah berhitung saudara, karena bukan cuma itu masalah anak-anak. Masalah anak-anak ada di depan mata kita juga. Waktu kita nggak didik mereka dengan benar, mereka sebenarnya sedang disesatkan. Mereka sebenarnya sedang dijual kepada masa depan yang buruk. Pada saat kita nggak perhatikan mereka dengan baik, pada saat kita salah ngedidik mereka, kita sedang mempersiapkan mereka untuk masa depan. Kita, tanda kutip ya, kita sedang menjual mereka sebetulnya kepada masa depan yang jahat, masa depan yang buruk maksudnya, masa depan yang nggak ada yang menjadi sia-sia buat mereka. Nah anak-anak dilahirkan bukan cuma sekedar dilahirkan dan dibesarkan. Anak-anak perlu juga dibesarkan bukan cuma sekedar fisiknya, tapi juga dibesarkan karakternya. Dibesarkan semua potensi yang ada dalam dirinya sehingga keluar. Dan itu mesti dibina, itu mesti dididik. Dan buat saya saudara, gereja adalah salah satu tempat yang sangat potensi untuk membuat anak-anak ini menemukan potensi mereka dan menyalurkan potensi mereka. Dimulai dari situ saudara, sekolah tunas harapan adalah salah satunya. Untuk menyalurkan ada 8 keunggulan sebenarnya dari sekolah tunas harapan yang saudara udah tahu, kebanyakan udah tahu. Dari situ ada kelas bintang dan lain sebagainya. Kita berusaha supaya karunia-karunia mereka itu keluar. Supaya karunia mereka itu tersalurkan saudara. Karena kehidupan anak-anak ini seperti pisau yang tajam. Siapa yang pegang pisau itu sangat menentukan. Sama seperti anak panah di tangan pahlawan katanya. Mazmur 127 dikatakan tergantung siapa yang pegang anak panah ini. Kemana anak panah itu mau diarahkan tergantung. Tapi anak panah ini terus diasah dan dipertajam. Saudara dengarkan saya. Dunia ini juga sedang mempertajam anak panah itu. Tapi dengan cara dunia. Dan diarahkan untuk sesuatu yang salah. Saya harus berani bilang ini kepada saudara bahwa ada begitu banyak penyesatan yang terjadi dalam dunia ini. Sehingga anak-anak yang masih muda pikirannya udah mikirnya teroris. Udah mikirnya gimana cara bunuh orang. Saya baru dengar kabar, siapa yang cerita sama saya, katanya di YouTube sekarang udah diajarin bagaimana cara bunuh kucing, anak-anak kecil. Pertama bunuh kucing, besok bunuh macan.
Gimana bunuh macan, ntar besok bunuh yang lain lagi saudara. Artinya apa? Sedang diasah, dipertajam ke sana. Kalau kita gereja nggak punya hati buat ini, mereka dicuri oleh dunia. Dan dunia yang akan mempertajam mereka dan diarahkan untuk sesuatu yang merusak dan menghancurkan. Karena anak muda ini punya kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu ini jadi doa saya, sudah doa kita semua sama-sama para pemimpin dalam gereja ini. Dan seharusnya menjadi doa kita sebagai komunal jemaat di tempat ini. Mari kita sama-sama doakan, dukung pelayanan ini saudara. Dan kita akan lakukan, bahkan saudara mungkin terlibat dalam pelayanan ini. Karena saudara sedang membentuk seseorang anak untuk menjadi mata panah yang hebat. Tapi tergantung siapa yang memegangnya, siapa yang mengarahkannya. Masuk pada pembahasan kita untuk 1 bulan ke depan. Saya bahas dulu sedikit buat saudara. Nah, kehidupan Daud, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. The man after God's own heart, dibilangnya begitu. Seorang yang sangat dekat banget sama Tuhan. Raja yang, bukannya gak punya kesalahan. Kesalahannya juga banyak. Tapi hatinya selalu hancur di hadapan Tuhan. Hatinya selalu bertobat kalau dengar ada dia salah dan dia ditegur. Dia gak melawan teguran, tapi dia, oke Tuhan saya mau belajar. Dia selalu mau bertobat, dia selalu mau belajar. Ini hatinya Daud, saudara. Kita akan belajar dari hatinya Daud, dari seorang Daud yang adalah seorang yang punya talenta, punya bakat, punya karunia yang luar biasa. Ada 2 hal yang saya coba pelajari dalam kehidupannya Daud. Yang pertama adalah kemampuannya bermain kecapi atau main harpa. Kalau sekarang ini harpa saudara. Daud itu jago banget, dia hebat dan dia sangat well trained, terlatih. Walaupun saudara pada saat itu Daud mainnya di padang rumput waktu dia ngangon kambing domba. Enggak banyak kambing dombanya mungkin, tetapi ya udah dia waktu dia ngangon, waktu dia jaga kambing domba dia mainin, dia nyanyi-nyanyi buat dirinya sendiri mungkin. Lagu apa gitu ya saudara, dia nyanyi, tapi lama-lama dia berpikir bahwa kok saya jadi nyanyi cuma sendiri. Tapi saya percaya bahwa Daud sudah punya pengalaman berhubungan dengan Tuhan dengan erat. Lalu dia mulai ciptakan 1 lagu, 2 lagu, 150 pasal dari kitab Mazmur. Itu the most of it, kebanyakan dari itu adalah ciptaannya Daud. Jadi Daud nyanyi, kok saya jadi lupa lagunya. Seperti rusa rindu, sungaimu cerereng gitu. Jiwaku rindu engkau. Dia terus nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Wah, dia nyanyi lagu ya. Wah, dia ciptakan luar biasa. Sudah perhatikan saya. Setiap orang diberikan potensi karunia gift di dalam hidupnya. Termasuk saudara dan saya. Dan kita juga yakini bahwa anak-anak kita, generasi yang ada di bawah kita yang masih muda pun, walaupun belum kelihatan, tapi mereka sudah punya talenta dalam hidup mereka. Amin saudara. Dan Daud juga punya, waktu dia nyanyi sendiri, dia rasa gak cukup puas, lalu dia mulai offer to God, dia mulai layani Tuhan. Sudah dengar saya, setiap hobi itu keluar dari karunia yang ada, atau gift yang ada, yang karunia yang Tuhan berikan, atau talenta yang Tuhan taruh dalam hati kita, jangan pakai buat diri sendiri. Jangan cuma pakai buat menikmati sendiri, tapi mulai berpikir untuk layani Tuhan. Pakai karunia saudara untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara tahu anak-anak saudara ada yang punya karunia tertentu, jangan takut, jangan ragu. Salurkan dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini. Kan jadi masalah, ada banyak tempat yang bisa, ada beken dan lain sebagainya. Life Kit itu punya segudang banyak program untuk bisa membangkitkan karunia anak-anak ini. Mari kita bawa mereka, dorong mereka. Karena we'll never know. Kadang-kadang saudara kita juga berpikir, cuman begini doang. Apa sih hebatnya cuma begini doang. Saudara kan kalau kita lihat coba di American Idol, Indonesian Idol, sekarang orang-orang muda semua yang punya potensi yang hebat-hebat luar biasa. Segala macam talenta-talenta yang ditayangin dalam dunia ini, itu kebanyakan anak-anak muda. Dan Tuhan udah taruh itu saudara. Nah perhatikan, kalau cuma buat diri sendiri gak cukup. Mari berikan itu buat Tuhan. Tapi saudara jangan salah, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, akan Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Dan Daud gak pernah tahu. Don't underestimate the gift or don't underestimate the talent that God has given you. Jangan pernah underestimate itu, jangan pernah anggap remeh, jangan pernah anggap enteng. Karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup seorang anak. Karena kita gak pernah tahu. Daud waktu dia main kecapi, mungkin gak ada orang yang ngelihat, dia cuma sendirian di situ. It doesn't matter, Tuhan yang lihat. Dan waktu dia give it back to God, waktu dia kembaliin sama Tuhan, dia layani Tuhan dengan nyanyiannya, dengan pujian, dengan penyembahannya. Kan ada orang yang tahu sebelumnya. Saya yakin gak ada orang tahu di padang gurun. Yang dengar siapa? Mbeknya.
Makanya dia bisa nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Wah, karena dia lihat ini domba-domba gue gembalanya. Wah, Tuhan adalah gembalaku seperti ini dan lain sebagainya. Dan dia nyanyi, dan waktu dia nyanyi juga, dia tuh dari kampung. Bethlehem tuh kampung. Makanya tuh Bethlehem tuh kampung, saudara. GSIA Bethlehem itu adalah GSIA kampung. Tapi nggak kampungan, beda. Ada orang yang bilang, wah gereja kampung. Nggak apa-apa, memang kita di kampung Bogor namanya. Tapi Bogor setiap minggu macet didatengin sama orang Jakarta. Kenapa? Karena Bogor punya sesuatu yang spesial dan istimewa. Apa itu? GSIA Bethlehem. Ya, aman saudara. Nah, sudah perhatikan, Daud dari Bethlehem yang kampung sebenarnya, tapi dia nggak kampungan, saudara, betul ya? Itu mesti dibedakan, sangat beda. Dan walaupun dari kampung nggak terkenal banget, itu nggak di kota besar gitu, nggak di kota metropolitan, dia nggak ada yang tahu. Tapi dia terus nyanyi buat Tuhan, dia terus saja lakukan apa yang menjadi karunia dia. Dia latih terus, dan don't underestimate, karena satu hari if you offer your talent to God, He will bring it and enlarge it. Waktu pada saat kita betul-betul persembahan itu kepada Tuhan, Tuhan akan pakai itu, Tuhan akan ambil itu dan dia akan perluas itu untuk menolong seorang raja yang sedang depresi. Kita nggak pernah tahu. Nanti saya ceritain sedikit buat saudara. Itu yang pertama, saudara. Usianya 17 tahun, tapi dia bisa main di istana. Amsal 22 ayat yang ke-29 bilangnya apa? Tidak pernahkah kamu melihat seorang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia berdiri, bukan di hadapan orang hina. Orang yang punya talenta, orang yang punya karunia, yang cakap dengan karunianya, cakap dengan pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, ini firman Tuhan, kebenaran, dan Daud katakan ini, lihat gak? Lihat gak? Kalau walaupun nggak terkenal, walaupun kayaknya aduh nggak mungkin terkenal lah, cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau kita persembahkan dengan segenap hati itu buat Tuhan, kita nggak pernah tahu akan berdiri di hadapan raja satu hari, bermain di hadapan raja. Yang kedua, saudara, Daud mempunyai kemampuan, dia punya karunia nih, dia punya talent, dia punya gift, yang itu memakai ketapel yang membawa dia jadi raja. Ketapel, ya anak kecil main ketapel, lu mah ngerusak rumah orang. Main ketapel, kok main ketapel sih? Sebenarnya waktu itu ketapel itu ya jadi cuman sekedar kayak anak-anak kecil main gitu ya. Kalau saya ngebayanginnya, ya ketapel itu ya dia lagi main apa terus ada kelinci mungkin cepret gitu ya, mungkin nyolong mangga, cepret nyolong mangga gitu, dapat mangga dan lain sebagainya. Cuman saya berpikir waktu Daud gunakan ketapel setiap hari sebagai gembala domba. Rupanya dia pakai ketapelnya untuk melindungi dombanya dari beruang, harimau, dan binatang-binatang buas yang lain. Dan semakin dia sering pakai, akhirnya dia jadi cekatan banget. Sekali pakai jepret, dapat langsung. Nggak usah konsentrasi, udah saking biasanya, saking dia latih, saking ini dia punya karunia buat itu, saudara. Dan kita nggak pernah tahu, sekali lagi, don't underestimate what gift God give you. Jangan pernah underestimate sebuah kerjaan. Itu kan kerjaan dia sebenarnya, itu dia pakai buat kerja sebenarnya, buat ngejagain domba-dombanya. Tapi jangan pernah underestimate apa yang kita kerjakan untuk betul-betul dipakai dengan segenap hati buat Tuhan. Karena Tuhan bisa angkat itu, Tuhan sebawa itu. Dan Daud gak pernah tahu bahwa dengan kecanggihannya main ketapel, dia bisa ngalahin Goliat. Cuma dengan satu batu. Dia punya 5 batu sebenarnya, diambil 5 batu. Tapi cuma satu batu pertama jepret aja. Mungkin dia prat gitu sekali. Oh ini ketapelnya begini saudara. Dari tadi saya beginian, ya udah dia sekali jepret, dapat saudara, dan langsung masuk ke sini. Orang bilang Goliat terlalu besar untuk dikalahkan, tapi buat Daud Goliat terlalu besar untuk kepleset. Karena targetnya kegedean, target yang gede gampang kenanya, target yang kecil justru susah kenanya. Nah, orang ngelihatnya kan perspektifnya beda saudara. Tapi ini yang terjadi waktu Daud pakai ketapel, slingshotnya dia lemparin, langsung masuk, Goliat jatuh. Dan pada hari itu, semua pandangan masyarakat Israel berbalik pada Daud. Siapa yang pernah tahu? Pastor, saya mah cuma bisa main gitar, tapi memang main gitarnya sering dipanggil Jokowi sih. Rendah hati di atas gunung. Saudara, kenapa saudara gak persembahkan itu buat Tuhan juga? Kalau saudara punya anak-anak yang, wah dia gile, dia kalau nyanyi kok pada pecah ya ininya.
Dia kalau nyanyi nih hebat banget gitu. Kenapa nggak dibawa anak-anak ikutan audisi buat mereka pelayanan juga di gereja. Mulai dari gereja. Saudara, saya mau bilang ini saudara. Saya sekali lagi produk sekolah minggu. Saya betul-betul menghormati senior-senior saya yang ada di tempat ini yang masih ada. Guru-guru sekolah minggu yang ada. Ada orang yang pernah ngajarin saya main gitar, ada orang yang pernah ngajarin saya khotbah, ada yang pernah orang yang ngajarin saya ngajar sekolah minggu. Saya bisa sebutin namanya satu-satu ada di tempat ini. Dan saya sangat respect sama mereka. Kalau bisa dipikir-pikir saudara, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Kalau nggak ada orang-orang seperti ini yang awalnya tuh nyediain jalan buat saya. Saya sangat berterima kasih buat Pendeta Sugiantono, gembala gereja ini sebelum saya. Dia orang yang selalu memberikan kesempatan buat saya untuk, Rif, kamu layan ini. Rif, belum jadi pendeta waktu itu. Diajak misi, diajak segala macam, itu membukakan. Dan saya mau masuk kepada prinsip yang ketiga ini. Bagaimana mungkin Daud sampai ke istana raja dengan karunia yang dia punya, kalau nggak ada orang yang mengenali karunianya. Mesti ada orang-orang yang bisa mengasyur anak-anak muda ini yang punya karunia untuk mereka masuk kepada destininya mereka. Ada dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Daud dalam cerita 1 Samuel 16 dan 17 ini saudara. Ada dua orang. Yang pertama namanya Samuel. Nah saya mau saudara ingat ini. Kita adalah orang-orang juga sebetulnya yang membutuhkan orang lain untuk membawa karunia kita, menolong kita untuk membawa karunia kita kepada tempat yang lebih besar. Dan Daud membutuhkan orang-orang seperti ini. Karena sekali lagi Daud dari kampung. Daud dari tempat yang jauh yang gak ada orang yang ngeh sama dia mungkin. Gak ada orang mungkin yang perhatikan dia. Tapi mata Tuhan udah ngelihat jauh buat Daud. Walaupun dia gak terlihat sama orang. Tapi Tuhan ngelihat Daud sudah sejak dari dulu. Nah oleh sebab itu Samuel orang yang pertama yang membawa Daud sebetulnya untuk bisa masuk kepada tracknya Tuhan. Rencananya Tuhan. Mari buka bersama dengan saya 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Tahan dulu ayat ini sebentar. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Boleh dibukakan lalu tahan dulu di sini. Ini Tuhan sedang berfirman pada Samuel. Siapa Samuel? Samuel, for the sake, untuk mereka yang gak terlalu tahu cerita ini. Samuel adalah nabi di Israel pada zaman Raja Saul. Termasuk nanti Raja Daud juga. Nah, Raja Saul adalah raja pertamanya Israel. Yang ditolak oleh Tuhan. Yang melakukan banyak kesalahan lalu Tuhan bilang aku udah gak berkenan sama dia. Lalu Tuhan bilang sama Samuel nabi ini. Cari bagiku yang akan menggantikan raja yang kepadanya aku sudah tidak berkenan ini. Raja Saul. Tolong cari satu orang. Siapa Tuhan? Pergi aja dulu. Tuhan kadang-kadang suka kayaknya delay. Kayaknya lama banget kerjanya. Kalau kita baca ayatnya sekarang. Berfirman Tuhan pada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul yang sudah kutolak. Sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Sudah lihat. Sebenarnya Tuhan bisa ngomong sama Samuel. Well, kamu pergi ke sana. Temui seorang anak yang lagi main kecapi. Pegang ketapel. Namanya Daud. Dia lagi ada di padang menggembalakan domba. Aneh. Kenapa Tuhan cuma bilang gini. Pergi kepada Isai bapaknya. Saya lagi berpikir, kadang-kadang saudara, untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri seseorang, itu butuh jalan yang panjang untuk bisa menemukannya, nggak langsung. Kadang-kadang juga Tuhan pakai cara ini saudara, untuk mengangkat orang-orang yang sepertinya memang punya potensi hebat, nggak langsung diangkat, putar-putar dulu. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan karena Tuhan mengerti proses. Dan Tuhan mau proses itu dijalanin. Jangan langsung naik, jangan langsung dipilih, jangan langsung diurapi, jangan langsung ketemu orangnya. Proses dulu jalanin supaya engkau tahu isi hatiku. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sama saudara. Kenapa kok Tuhan sepertinya putar-putar kemana-mana? Kok gak langsung aja jawab doa? Supaya kita kenal hatinya. Artinya apa? Tadi dikatakan nama Tuhan pergi ke rumah Isai. Waktu pergi ke rumah Isai, saudara perhatikan ayat yang kedua. Dibilang begini. Tapi Samuel berkata gimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tuhan kenapa gak langsung aja sih ketemu, gak usah rame-rame. Ketemu aja Daud langsung urapin. Nggak ada. Ikutin dulu jalan supaya engkau kenal kehendakku, engkau kenal kriteria yang aku punya, engkau kenal isi hatiku, engkau kenal apa yang aku mau. Dan akhirnya Samuel ikutin Samuel pergi ke sana dan kita tahu ini resiko. Perjalanan Samuel adalah perjalanan resiko. Perjalanan Samuel untuk menemukan Daud adalah perjalanan resiko. Karena kemungkinannya dia dibunuh
sama raja yang udah ditolak sama Tuhan. Kalau sampai Saul mendengar bahwa Samuel sedang mengurapi seorang raja yang lain, kemarahan Saul bisa timbul dan akhirnya Samuel bisa dibunuh. Sekali lagi saudara, untuk menemukan Daud generasi ini membutuhkan orang-orang yang berani ambil resiko. Kemungkinan besar kita mengambil resiko pada saat kita mempercayakan kepercayaan kepada seseorang yang ada di bawah kita. Kemungkinan kita ngambil resiko yang begitu besar pada saat kita harus mengangkat seseorang untuk ditempatkan kepada satu posisi yang tepat. Tapi sekali lagi, kalau itu pilihan Tuhan, resiko itu harus berani kita ambil. Sekali lagi, dibutuhkan orang-orang seperti Samuel untuk menemukan Daud generasi sekarang. Samuel harus bersusah payah, Samuel harus muter-muter jalannya. Dia mesti ketemu dulu sama papanya, lalu dia bisa salah pilih dan lain sebagainya. Oh ini orang, kakaknya yang pertama, kakaknya Daud maju pertama, bukan ini. Yang kedua, bukan ini juga kata Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ini semua keren-keren, ini semua bertalenta, ini semua punya karunia. Dengar saya saudara, karunia saja tidak cukup kalau nggak memiliki isi hatinya Tuhan. Sekali lagi, orang yang berkarunia nggak cukup kalau dia nggak memiliki hatinya Tuhan. Daud memiliki hatinya Tuhan dan itu yang dipilih oleh Tuhan. Tapi untuk menemukan orang seperti ini gak mudah. Perlu Samuel yang sabar, perlu Samuel yang oke Tuhan kalau bukan ini saya akan coba lagi. Saya gak akan menyerah, saya pasti dapetin terus. Sampai akhirnya gak ada seorang pun dari anaknya Isai yang dipilih oleh Tuhan pada hari itu. Dan habis anaknya, bukannya sayang ya, Isai maksudnya. Habis Isai anaknya, masih ada sih sebenarnya. Yang berkarunia dan punya isi hati Tuhan biasanya gak kelihatan. Biasanya kelupaan. Dan akhirnya dia bilang, aduh sorry ada satu lagi. Cuman memang nih anak masih kecil. Apa panggil dia? Kita gak akan makan sebelum dia datang. Akhirnya dipanggil datang, begitu datang mukanya kemerah-merahan. Imut. Gak salah nih kata Samuel, ini kecil banget, masa ini jadi raja? Masa ini mau diurapi jadi raja? Orang lihat apa yang kelihatan di muka, tapi aku lihat hati kata Tuhan. Orang ini pilih, langsung. Udahlah Samuel langsung. Saudara, singkat cerita adalah membutuhkan Samuel generasi sekarang untuk menemukan Daud generasi saat ini. Berapa banyak di antara kita yang mau jadi Samuel? Yang berani berkorban, yang berani kerja keras, yang berani untuk korbankan ada begitu banyak hal. Hanya untuk menyiapkan generasi yang ada, menyediakan jalan buat mereka, mengasyur mereka untuk sampai kepada tujuannya Tuhan dalam hidup mereka. Gak banyak orang yang mau berkorban seperti itu. Oleh sebab itu saya harus mengapresiasi ada guru-guru yang ngajar di sekolah. Yang bukan ngajar hanya karena uang. Bukan ngajar hanya karena cari makan. Bukan. Tapi ngajar karena punya visi. Seperti Samuel. Menemukan Daud yang bisa diangkat. Yang bisa didorong. Yang bisa diasyur. Jadi raja yang berikutnya. Gak perlu jadi presiden, gak perlu jadi, tapi jadi orang yang berhasil di masyarakat. Membutuhkan Samuel yang bisa membukakan jalan buat mereka. Untuk mereka sampai pada destiny mereka. Guru-guru sekolah minggu, guru-guru life kit. You are precious. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Saudara sedang seperti Samuel. Menyediakan jalan buat Daud generasi sekarang. Untuk bisa melihat masa depan mereka di dalam tangannya Tuhan. Butuh orang-orang Samuel seperti ini. Supaya anak-anak kita yang punya banyak karunia ini bisa diarahkan kepadanya. Saudara, penting banget Samuel dalam kehidupan anak-anak sekarang. Maukah saudara jadi bagian dari dalamnya? Doa saya, saudara, doa saya. Dari pagi tadi saya katakan ini. Hati saya berdoa dan waktu saya persiapan saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan, walaupun aku gak ngajar di sekolah minggu, walaupun aku gak ngajar di youth, walaupun aku gak ngajar di sekolah. Tapi biar pikiranku, hatiku, semuanya mendukung pelayanan ini. Apapun yang aku bisa lakukan untuk mendukung guru-guru life kit. Mungkin mendukung sekolah yang ada. Mendukung apa aja Tuhan. Tolong aku, berikan aku kepekaan seperti Samuel. Untuk bisa menemukan pada akhirnya menolong anak-anak yang disebut Daud generasi ini. Yang punya banyak karunia dan talenta. Tapi kalau mereka gak diarahkan, mereka kemungkinan gak akan ketemu masa depan mereka. Sayang banget saudara. Dan oleh sebab itu ini menjadi doa saya. Berapa banyak di antara saudara yang ada di tempat ini hari ini. Itu doa saya. Sementara sudah dengar perkataan ini, sementara sudah dengar kebenaran ini, Tuhan gerakin sesuatu dalam hati saudara. Iya ya, hati saya ada di situ sebetulnya tapi saya gak berani ngelangkah. Wah, langkah awal aja saudara. Aduh tapi saya gak punya waktu, gak apa-apa. Langkah awal aja dulu, sedikit aja dulu apa yang bisa saudara lakukan.
Langkah satu, karena memang kemungkinannya saudara akan menemukan yang tidak seperti yang saudara harapkan seperti Samuel. Saya pilih ini tapi enggak. Mungkin ada kegagalan-kegagalan, mungkin ada kesulitan-kesulitan, mungkin ada resiko yang harus saudara korbankan. Mungkin ada resiko yang saudara harus ambil. Dan saudara harus korbankan sesuatu mungkin. Kalau itu bisa menemukan Daud generasi ini, kenapa kita enggak lakukan saudara? Mau gak saudara jadi Samuel zaman sekarang? Yang kedua, ada hamba Saul. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Orang kedua yang menolong Daud untuk bisa sampai ke istana raja dan akhirnya menjadi raja adalah seorang hamba. Saya ceritain dulu sedikit. Saul waktu itu sudah ditolak oleh Tuhan. Ada roh jahat menguasai dirinya. Sehingga setiap kali dia stres, dia depresi, dia marah-marah seperti orang kesurupan. Dan mungkin aja kesurupan. Dan pada saat itu orang-orang di sampingnya, hamba-hambanya, aduh bingung gimana caranya. Lalu timbullah satu ide, kenapa kita nggak cari seorang pemain musik. Karena pada saat itu pemain musik mempunyai satu kemampuan tersendiri untuk bisa menenangkan jiwa yang depresi. Makanya musik itu penting sekali saudara. Pujian penyembahan penting sekali karena bisa membuat hati kita menjadi tender, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi terbuka buat Tuhan. Nah pada saat itu mari kita coba cari. Lalu dibilanglah hamba-hamba ini, raja kalau raja nanti lagi depresi, biarkan kami panggil seorang yang pandai main kecapi. Mau apa enggak main musik? Mau apa enggak? Ya udah panggil, cari cepetan. Tapi ada di mana? Kamu mau cari di mana? Lalu jawab seorang hamba itu katanya, ini sudah perhatikan kata-katanya. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Seorang yang buat saya ini teman dekatnya Daud. Yang mengantarkan Daud, memperkenalkan Daud ke circle-nya istana. Dan akhirnya bisa ketemu raja. Dan itu yang menjadi petnya dia, menjadi jalur dia untuk terus naik dan pada akhirnya menjadi raja di sana. Sudah perhatikan. Kenapa saya bisa tahu? Ayatnya tolong tunjukin. Kenapa saya bisa tahu bahwa ini adalah teman dekatnya Daud? Karena waktu raja tanya, siapa yang bisa main kecapi? Panggil. Saya yakin Daud bukan satu-satunya orang yang pintar main kecapi di Israel pada zamannya. Pasti banyak orang lain. Karena itu adalah kecapi adalah alat musik biasa seperti kita main gitar. Ya kalau saya minta siapa yang bisa main gitar, pasti banyak. Saya bisa main. Tapi siapa yang bisa main depan raja? Akhirnya dibilang sama hambanya. Langsung dia bilang, sungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Yang pertama. Yang kedua, orang Bethlehem. Yang ketiga, pandai main kecapi. Yang keempat, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang kelima, seorang prajurit. Yang keenam, pandai bicara. Yang ketujuh, elok perawakannya. Dan yang kedelapan, Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau ini bukan teman dekat, mana mungkin bisa nyebutin kriteria yang begitu banyak. Coba saudara ingat-ingat teman dekat saudara. Lihat sebelah saudara dah. Istri atau suami saudara coba lihat. Sebutin 8 dengan waktu yang cepat. Ayo 1, 2, 3 sebutin. Apa 8 kebaikannya? Pasti kita mikir 1, 2, 3 mungkin cepat. 4 apalagi ya? 5 apalagi ya? Tapi ini orang dekat banget pasti sama Daud sehingga dia bisa menyebutkan apa yang menjadi kehebatannya Daud. Apa yang menjadi kriteria yang Daud miliki pada saat itu. Dan dia cepat ngomong seperti ini. Sudah dengar saya. Mau gak kita menjadi orang yang kedua ini? Seperti hambanya Saul ini. Yang menjadi sahabat dekat kepada Daud. Dan seorang sahabat bukannya membawa temannya tersesat. Tapi seorang sahabat yang benar adalah membawa temannya masuk kepada jalur yang benar. Kita menjadi orang tua, bukan menjadi orang tua yang membawa anak-anak kita tersesat. Tapi kita menjadi teman buat anak-anak kita. Teman buat orang-orang yang kita layani. Supaya mereka masuk pada jalan mereka yang benar. Mau apa enggak? Yang pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai sahabat yang baik. Buat anak-anak kita, buat orang-orang yang generasi di bawah kita. Untuk bisa membawa mereka kepada tujuannya Tuhan. Menjadi sahabat yang benar. Pertanyaannya, mau gak kita jadi sahabat yang benar? Karena dibutuhkan orang-orang seperti Samuel dan dibutuhkan orang-orang yang seperti hamba Saul ini untuk bisa membawa orang-orang potensi seperti Daud masuk kepada jalur di mana Tuhan mau mereka ada di sana. Sudah dapetin sesuatu? Yang terakhir, saudara. Sebaliknya, ada orang-orang yang menutup jalan buat generasi ini untuk bisa melihat masa depan yang cerah. Masa depan yang baik. Ada orang-orang yang menutup jalan dengan apapun yang dia lakukan. Gak boleh generasi yang baik ini maju ke depan. Saya mau bilang ini Pak Saudara. Ada yang tanya sama saya. Ngapain sih itu nari-nari di depan? Kayak orang apa aja gitu. Apa aja tuh net sensor sebenarnya. Kayak orang apa aja tuh di depan nari-nari kayak gitu, pakai gini-gini segala anak-anak muda nih kayak begini.
Kalau itu dikontekstualisasi, saudara. Pada zaman Daud, ini David generation, yang cinta Tuhan, menari buat Tuhan. Daud menari sampai hampir menelanjangi dirinya. Saya nggak mau mempermalukan diri saya di hadapan saudara. Dengan cara menari seperti itu, gitu. Bukan kesurupan, tapi cinta sama Tuhan. Apa yang dia bisa kasih, ekspresi, potensi, kekuatan yang dia bisa berikan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau dilihat sama orang seperti anaknya Saul yang menjadi istrinya, dia dibilang seperti orang gila kamu nari-nari. Kalau mau nari begini. Nah itu nari baru buat Tuhan, sopan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ada banyak perkataan-perkataan negatif yang mematikan potensi anak-anak muda di gereja. Hanya karena mereka gak setuju dengan caranya. Buat saya bukan masalah caranya. Daud aja caranya aneh, di luar kebiasaan sepertinya. Menari seperti orang gila. Tapi kecintaannya kepada Tuhan, ekspresi yang dia mau berikan kepada Tuhan itu gak cukup dia bisa berikan, saudara. Betul-betul dia mau berikan sampai seperti orang gila katanya. Tapi saya gak mau juga anak-anak kita jadi kayak orang gelo. Saya juga gak mau, saudara. Jangan hati-hati ya kamu. Hubunganmu sama Tuhan mesti benar loh. WPDA-mu mesti benar, seperti Daud juga benar. Tapi berikan itu pada Tuhan, musik kita dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, kok kayaknya begini, kok kayaknya aneh. Jangan hakimin dulu karena kita akan menutup potensi, kita akan menutup karunia anak-anak kita pada saat mereka lakukan sesuatu buat Tuhan. Jangan hakimin dulu, lihat dulu nanti buahnya. Ada begitu banyak anak-anak yang nari modern dance kayak tadi itu saudara, sekarang udah jadi dokter, namanya Christian Purba. Saya bangga banget sama anak ini saudara. Wah bukan berarti dia sempurna, dia dulu nari-nari kayak begitu. Sekarang udah gak lagi karena udah dewasa. Dia udah rada gede, saya udah rada usia, udah cukup. Dia jadi dokter dan dia jadi pemimpin di youth sekarang. Dan dia luar biasa, ada banyak selalu saya sebutin. Ada yang jadi psikiater, ada yang jadi segala macam. Dulu nari-nari kayak gini-gini. Lagi masih muda-muda, kita gak pernah larang mereka, it's okay. Tapi hati mereka tertuju kepada Tuhan. Jangan stop mereka seperti ada dua orang, namanya Eliab. 1 Samuel pasal yang ke-17 kalau saudara lihat, ayatnya yang ke-30, ayat yang ke-28. Kata Eliab ini kakaknya Daud yang tertinggi, yang terbesar, yang tertua. Mendengar perkataan Daud untuk maju melawan orang Filistin, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, nyinyir. Ngapain kamu ada di sini? Itu dambing domba, siapa yang jagain? Ngapain kamu ke sini? Dimarahin saudara, diusir suruh pergi. Ngapain kamu di sini? Padahal dia sendiri gak bikin apa-apa untuk ngalahin Goliat. Dengar saya saudara, perkataan orang negatif biasanya karena dia gak lakukan apa-apa. Jadi negatif terus. Tapi saya tahu di GC Bethlehem ini gak ada orang negatif. Semua adalah orang-orang yang suportif betul-betul sama pergerakan yang sedang dilakukan oleh anak-anak muda di tempat ini. Karena mereka juga ada yang jagain sih saudara, tenang aja. Jadi kalaupun mereka sesat, yang nomor 1 bertanggung jawab gembala sidangnya. Jadi saudara gantungnya saya, jangan gantung mereka. Tapi saya pastikan bahwa mereka harus cinta Tuhan. Saya pastikan mereka akan berjalan di jalan yang benar. Tapi jangan tutup hanya dengan omongan karena kita mungkin gak suka. Karena memang kita mungkin gak sabar sama mereka. Aduh ini apaan sih ini anak muda nih riweuh. Anak-anak sekolah minggu nih riweuh. Buang-buang. Saya gak mau. Saudara hati-hati. Karena kita sedang menutup karunia mereka untuk datang sama Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara. Eliab cut karunia Daud. Tapi Daud jalan terus. Dia katakan, kenapa memang? Saya cuma ngomong doang kok. Dia pergi, akhirnya banyak orang ngomongin, tentara ngomong, ada satu orang ini anak kecil nih. Dia mau lawan Goliat katanya, mungkin diketawain saudara. Dan sampai akhirnya cerita ini sampai ke Raja Saul. Orang nomor 2 yang bisa menutup karunia seseorang, raja itu sendiri. Yang namanya Saul. 1 Samuel 17 ayat 33 bilangnya apa? Tapi Saul berkata pada Daud waktu dia tahu Daud mau maju melawan Goliat. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, kekecilan. Sekia. Sedang dia udah sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Gak mungkin bisa bro. Hei ngapain kamu buang-buang waktu? Umurmu masih panjang. Jangan mati di sana. Udah pulang aja. Kira-kira gitu saudara. Diremehkan, dianggap rendah, gak dilihat. Dilecehkan kadang-kadang. Banyak anak-anak yang dilecehkan saudara. Tapi mereka sebenarnya punya potensi untuk mengalahkan raksasa itu. Yang jadi masalah sekali lagi adalah negatif yang keluar dari mulut orang-orang ini justru adalah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Yang bisa cuma ngomong doang. Yang bisa cuma protes doang. Tapi gak bikin apa-apa juga. Gak bisa ngalahin raksasa kok. Dan pada akhirnya karena gak bisa ngalahin, ada orang yang berani maju, dia rasa insecure. Aduh, gua kalah.
gue kan raja, masa gue aja gak maju? Akhirnya dia tutup supaya jangan ada orang yang maju. Saudara, ini perkataan iblis. Hati-hati dengan perkataan seperti ini, karena itu bisa dipakai sama setan untuk menutup karunia yang anak-anak kita punya. Saya sekali lagi, saudara mengerti maksud saya. Kita harus jaga mereka dengan firman Tuhan, kita harus jaga mereka dengan cinta Tuhan, dan biarkan mereka untuk mengeluarkan ekspresi mereka, dan kita jaga mereka, kita nasihatin kalau salah, jelas. Tapi jangan ditutup semangat mereka untuk mencintai Tuhan dan memberikan sesuatu buat Tuhan. Dan ini gereja yang sedang kita lakukan, ini gereja di mana kita ada, GSJ Bethlehem adalah gereja yang mau membangun kehidupan anak sekolah minggu, sampai kehidupan orang-orang, sampai anak-anak youth, dan sampai orang-orang dewasanya. Kita mau. Dan puji Tuhan, Daud tidak mendengar suara Eliab dan suara Saul yang berkata kasar, yang merendahkan, mungkin menyesatkan, mungkin menghancurkan. Tapi dia tetap dengar suaranya Tuhan yang bicara dalam hatinya. Passion yang dia punya buat bangsanya. Dia taat dan tunduk pada suara Tuhan. Dan dia terus maju. Apapun yang terjadi aku rela berkorban. Karena ini adalah negaraku, ini adalah bangsaku. Anak-anak kita mungkin punya passion yang agak sedikit berbeda dengan kita, tapi mereka cinta Tuhan. Mungkin mereka cinta gereja ini, mereka mempersembahkan sesuatu buat gereja ini. Mereka mempersembahkan sesuatu buat kota ini, mereka mempersembahkan sesuatu buat bangsa ini. Saudara, mari membutuhkan Samuel dan membutuhkan hamba-hamba Saul yang bisa mengencourage mereka, membawa mereka datang sama Tuhan. Dorong mereka, beri mereka dukungan, beri mereka kekuatan untuk bisa lebih eksplor lagi, mempersembahkan kehidupan mereka buat Tuhan. Jangan menjadi seperti Eliab atau seperti Raja Saul. Kita mau menjadi generasi yang berkarunia, dan pada akhirnya generasi yang berkarunia ini akan berdampak buat dunia ini. Tundukkan kepala saudara-saudara. Dan tema ini akan dilanjutkan minggu depan dengan generasi yang tunduk dan taat kepada Tuhan, tunduk dan taat pada otoritas. Dan kita akan dengarkan ini minggu depan. Dan ini bersambung. Daud menang terhadap semua perkataan-perkataan negatif. Dia punya karunia, dia pakai karunia dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ada banyak anak-anak sekolah minggu kita juga punya karunia yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi Tuhan udah lihat mereka. Dibutuhkan Samuel dan dibutuhkan hamba-hamba Saul untuk bisa mengasyir mereka datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar. Dan saya mau mengakhiri khotbah ini dengan satu komitmen. Tantangan mungkin buat saudara. Mungkin nggak semua, nggak jadi masalah. Bukan untuk menjadi guru sekolah minggu saja. Bukan hanya untuk melayani di sekolah minggu saja. Tapi kalau ada yang seperti itu, puji Tuhan. Kita membutuhkan lebih banyak guru-guru. Butuh lebih banyak guru-guru. Kalau ada di antara saudara yang katakan, Pastor, aku waktu dengar ini aku tergerak banget. Kayaknya gak sabar, hatiku nih kayaknya bergetar banget. Karena Tuhan kayaknya panggil aku juga untuk masuk dalam pelayanan itu. Aku mau angkat dua tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Kalau ada beberapa di antara saudara, nggak usah semua nggak apa-apa. Tapi ada beberapa di antara saudara yang katakan, kok aku tergetar ya. Angkat dua tangan saudara, nggak apa-apa. Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih. Ada tangan-tangan yang terangkat. Oh, thank you Lord. Terima kasih. Ada tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih. Ada tangan-tangan yang terangkat. Yang di balkon juga sama. Kalau ada di antara saudara yang mau, puji Tuhan. Tahan tangan saudara. Terima kasih. Tuhan, aku lihat tangan itu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan ini. Hampiri mereka dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau ada di antara saudara yang memang saya nggak bisa pelayanan sekolah minggu, saya nggak bisa jadi guru, saya nggak bisa jadi apapun. Tapi saya bisa mendukung pelayanan ini dengan apa yang saya bisa berikan. Mungkin saja pemikiran saya, mungkin ide-ide saya, mungkin juga keuangan saya, mungkin untuk support apapun yang dibutuhkan di sekolah minggu, apa aja. Dan saudara katakan, aku mau menjadi bagian dari generasi Daud ini, yang membangun generasi Daud ini. Aku mau menjadi seperti Samuel, aku menjadi seperti hambanya Saul itu yang menyediakan jalan buat anak-anak ini untuk sampai pada tujuan.